Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan kembali membaca tafsir Al-Wajiz karya Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kitab kepada mereka yang berasal dari sisi Allah Ta'ala, kitab itu mengkonfirmasi kitab yang ada bersama mereka. Padahal sebelum itu mereka meminta tolong kepada Allah menghadapi orang kafir. Ketika kitab itu datang kepada mereka seperti yang mereka kenal selama ini akan kabar yang terkandung di dalam kitab Taurat, mereka mengkufuri kitab yang datang belakangan yang mengkonfirmasi isi kitab Taurat itu. Fala'natullahi 'alal kafirin. Oleh karena itu murka Allah terhadap orang-orang kafir. Baik, mereka mukmin. Sebelum datang kitab Al-Quran kepada Rasulullah yang mengajak mereka untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka minta tolong kepada Allah menghadapi orang kafir. Ya, jadi orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Isa itu disebut orang mukmin. Yang beriman kepada Nabi Musa disebut orang mukmin. Begitu seterusnya kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi ketika Al-Quran datang dan mereka tahu konfirmasi Al-Quran terhadap kitab Taurat yang ada pada mereka, mereka malah menjadi kafir. Maka Allah murka kepada orang kafir. Siapapun, tak kenal bangsa, tak kenal suku, tak kenal apapun, kalau kafir Allah murka. Walamma ja'al Yahud al-Quran, ketika Al-Quran datang kepada orang Yahudi, dalam pengertian Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran itu dan disampaikan isi kepada mereka. Mu'ayyidan, Al-Quran itu meneguhkan lima ma'ahum minat Taurati wal Injil, isi Taurat dan Injil. Wa kanu qabla majihi yatlubuna minallahi nasra ala adahim. Mereka sebelum datang Al-Quran itu mereka meminta kepada Allah, meminta pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Pertolongan itu bentuknya mereka minta bin nabil mab'usi akhir zaman. Dengan nabi yang dibangkitkan Allah pada akhir zaman. Al-mausufi indahu fit Taurati, yang sifat-sifatnya itu, sifat-sifat nabi itu telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Falamma ja'ahum rasulul ladzi arafu wasfahu, ketika Rasul Muhammad SAW datang mendakwahi, mengingatkan mereka agar beriman kepada diri beliau, mereka al-arafu wasfahu, mereka kenal betul sifat Rasulullah, kafaru bihi, mereka pun kufur kepada Rasulullah. Apakah karena bodoh? Bukan. Apakah karena katalah shock, terkejut mendapat informasi beliau sebagai Rasul? Bukan. Hasadan, karena iri. Bahasa kita kalau di Medan ini karena ange. Karena iri, karena ange. Angeknya kenapa? Li'annahu laisa minhum, karena ternyata Rasulullah bukan dari Bani Israel. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak.
dan Nabi Ismail. Dan Ibrahim punya Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak terus sampai Nabi Isa, ini Bani Israel semua. Sedangkan daripada Nabi Ismail kosong. Tahu-tahu begitu kosong setelah Nabi Isa yang menjadi Nabi sekaligus Rasul, keturunan Nabi Ismail itu Rasulullah. Jadi geser begitu. Ya, padahal selama ini dari mereka. Nah, itulah maka timbul hasad dan dengki. Padahal sebelum datang Rasulullah sebagai Rasul, mereka harap kali kepada Allah agar Allah mengutus Rasul menghadapi orang kafir. Tapi pikiran mereka Rasul itu masih dari mereka. Nah, karena memang selama ini ratusan Rasul dari Bani Israel. Tahu-tahu kuasa Allah dari keturunan Nabi Ismail. Bukan dari Nabi Ishak ke bawah. Nah, itu tak mau mereka. Akibatnya mereka pun fal'anatu 'alal kafirin. Murka Allah terhadap orang kafir. Laknat itu artinya at-tardu. Ya. Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Tercampak dari kasih Allah Ta'ala. Itu laknat. Laknat itu tercampak. Jauh dari kasih Tuhan. Wasababun nuzuli, sebab turun ayat ini ma akhraja Ibnu Ishaq wa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Berdasarkan kabar yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Ishaq dan Imam Ibnu Abi Hatim daripada Abdullah bin Abbas, anna Yahuda kanu yastaftihun 'ala al-Ausi wal Khazraji bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi. Bahwa orang Yahudi itu meminta tolong kepada Allah Ta'ala untuk menghadapi suku Aus dan suku Khazraj kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka minta tolong. Nah, tetapi waktu itu qabla mab'athihi, Rasul belum menjadi Rasul. Falamma ba'atsallahu minal Arabi, ketika Allah Ta'ala membangkitkan, mengutus beliau, melantik beliau Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan beliau orang Arab, kafaru bihi, mereka pun kufur kepada Rasul. Jadi mereka menganggap kenabian itu sifatnya adalah kebangsaan atau apapun lah istilahnya, keetnisan, kesukuan. Itu anggapan mereka. Padahal Allah Ta'ala, Nabi itu tidak mesti begitu. Wajahadu makanu yaquluna fih, bahkan mereka menolak apa yang pernah mereka tuturkan sebelumnya, bahwa mereka minta tolong kepada Allah menghadapi orang kafir. Fanazalatil ayatu, turunlah ayat ini menjelaskan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kalau mau dibuat satu pemahaman atas keseluruhan ayat, imani apa yang Allah suruh, titik, itu aja. Imani apa yang Allah perintahkan. Imani apa yang Allah larang. Yang diperintah dikerjakan, yang dilarang jangan lakukan. Nah, kalau mau diuraikan panjang-panjang ini kan, itu saja. Kan tak ada tawar-menawar. Baik. Ayat ke-90. Bi'sama ishtara bihi anfusahum. Alangkah buruknya mereka membeli ishtara, nanti disebutkan di sini ba'u, ya. Kata-kata membeli maknanya menjual. Alangkah buruknya mereka, alangkah celakanya mereka jual diri mereka. Bagaimana cara menjualnya? Ayyakfuru bima anzalallahu. Mereka kufuri apa yang Allah turunkan. Bagian karena iri, dengki, ange, Allah menurunkan anugerahnya kepada siapapun hamba yang Allah inginkan. Jadi mau mereka, nikmat Allah itu kepada mereka saja. Ya, nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Mau mereka untuk mereka saja. Ya. Faba'u bighadabin ala ghadab. Kalau begini caranya, maka siapapun mereka akan kembali memperoleh murka di atas murka Allah Ta'ala. Arti kembali ini maksudnya ya balik. Ba'u bighadabin ala ghadab, maka balik kepada mereka akibat yang mereka lakukan. Kalau bahasa ungkapan kita dulu, tangan mencincang, bahu memikul. Menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ya kembali risiko kepada mereka. Risiko itu mereka tanggung. Murka Allah di atas murka. Walil kafirina azabun muhin. Terhadap orang kafir itu siksa yang menghinakan.
Bi'sa syai'ul ladzi ba'u bihi anfusahum. Ya. Seburuk-buruk sesuatu yang mereka jual adalah akan diri mereka. Mereka aubaqu anfusahum fi nari jahannam. Mereka masukkan, mereka cemplungkan, mereka ceburkan diri mereka sendiri ke dalam neraka jahannam. Bisa bil kufri ma anzalallahu ala rasulil Quran. Sebab mereka kufuri Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Al-Quran itu mengkonfirmasi isi Taurat terkait sifat Rasul. Ada apa sesuatu yang ada dalam diri mereka sehingga mereka kufur? Hasadan, dengki. Bahasa kita tadi ange, sama ange. Mau mereka Rasul itu dari kalangan mereka saja. Itu kan kuasa Allah. Mau Allah Ta'ala. Sesuka-suka Allah Ta'ala. Allah Maha tahu, Maha bijak, Maha lembut. Ya, jadi tahu Allah mengerti semuanya. Kan? Wa munafasatan. Jadi mereka iri, mereka ange, wa munafasatan, dan mereka ingin berkompetisi. Jadi orang kompetisi kan inginnya lebih dari yang lain, juara dari yang lain, menang dari yang lain. Itulah mau mereka itu kenabian, kerasulan hanya ada pada mereka. Karena dengan begitu mereka merasa di atas daripada masyarakat yang lain. Ala an yunzilallahu wahyan ada nabiyyin min ghairi bani Israel. Itulah dia. Ange dan keinginan mereka menang dalam kompetisi karena mereka menganggap ini kompetisi. Sebabnya Allah Ta'ala berikan wahyu kepada nabi yang bukan dari Bani Israel. Ini bahayanya. Ya. Seorang saja yang ange berbahaya, apalagi menjadi satu bangsa yang ange. Apapun sebutannya lah, bangsa kah, komunitas kah, suku kah, etnis kah, ras kah, seterusnya. Ya. Lianna Muhammad SAW kanul Arabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Walaysa minhum, bukan orang Yahudi. Faraja'al yahudu bisukhtin alaihim minallahi. Maka orang Yahudi kembali murka kepada Allah. Bukan. Raja'al yahudu bisukhtin alaihim Allah. Maka orang Yahudi kembali mengalami kemurkaan Allah likufrihim birisalati Muhammadin. Karena mereka mengkufuri risalah, ajaran. Risalah itu ajaran yang dibawa atau yang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka mendapat murka. Lagi, ya kok lagi? Ya, ala sukhtin sabiqin. Jadi mereka mengalami murka lagi di atas murka yang sebelumnya atau bersama murka yang sebelumnya. Murka bersama murka. Berupa apa? Atau sebab apa? Litahrifihim ahkama Taurat wa kufrihim bi Isa. Sebab sebelumnya mereka menyelewengkan hukum-hukum Taurat dan mereka kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa pun dari kalangan mereka juga. Tapi mereka kufuri Nabi Isa. Kita orang umat yang belakangan, umat Islam, seluruh kita imani, tak ada kita kufuri. Walil kufari adzabun zu ihanatin. Bagi orang kafir itu ada siksa yang menghinakan. Ihanah, hina, lemah, melemahkan. Jadi mereka mendapat murka setelah sebelumnya murka. Sebelumnya murka ini dapat murka lagi. Sebelumnya murka ini dapat murka lagi. Begitu ya. Ayat 91. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah terhadap wahyu yang Allah turunkan. Mereka mengatakan kami beriman terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada kami. Itulah pandainya bersilat lidah. Berimanlah kan kepada wahyu yang Allah turunkan. Kami imani yang diturunkan kepada kami. Sambungannya Allah jelaskan, tapi mereka kufur terhadap wahyu yang lain. Padahal wahyu yang lain itu dalam konteks ini adalah Al-Quran benar. Bukan hanya wahyu itu benar, tapi wahyu itu juga membenarkan, mengkonfirmasi wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Abailah kalau kalian betul-betul beriman kepada wahyu Allah Ta'ala. Mengapa kalian bunuh para nabi Allah Ta'ala sebelumnya? Kalau betul-betul kalian beriman. Jadi sebetulnya mudah menguji. Tidak perlu susah-susah. Tak perlu halus-halus. Tak perlu berbincang panjang lebar. Kalau betul kalian beriman kepada firman Allah. Kan kalian yang bilang. Kami beriman kepada firman Allah yang diturunkan kepada kami. Nah,
Maknanya mereka tak beriman kepada firman yang Allah turunkan kepada selain mereka. Al-Quran menyebutkan begitu. Baiklah. Oke, kalau kalian beriman kepada firman yang Allah turunkan kepada kalian, mengapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? Ada rupanya dalam Taurat menyuruh itu. Atau kalaupun tak menyuruh, ada rupanya dalam Taurat membolehkan itu. Nah, kan? Jadi rasional sekali, sangat rasional. Al-Quran itu sangat rasional. Nah, tidak usah banyak-banyak, faktanya begitu. Kalau kalian beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada kalian, kenapa kalian bunuh para nabi? Nabi itu utusan Allah Ta'ala. Nah, kan? Jadi apa yang mereka lakukan, kita hanya menjelaskan. Jelaskan begini, tanpa kita harus nuduh, mengejek-ngejek, bukan, jelas tuh kan. Mari ayat 91 ini apa tafsirannya? Idza qila lil yahudi, ketika dikatakan apabila dikatakan kepada Yahudi, saddiqu bil Quran, ayo benarkan Al-Quran, yakini Al-Quran itu kitab daripada Allah Ta'ala. Qalu, tengok pandainya silat lidah Yahudi itu. Qalu, mereka kata, nusaddiqu bit Tauratil munazzalati alaina, kami imani Taurat yang diturunkan kepada kami. Kami bukan tidak beriman kepada wahyu Allah, beriman yang diturunkan kepada kami, kami beriman. Silat lidah inilah yang banyak ditiru orang, takut-takut saya orang muslim pun meniru juga. Tetapi kata Allah Ta'ala langsung di ayat itu, yakfuruna bima siwahu minal kutubil ukhra fawara'ahu ay ghairuhu. Mereka kufur terhadap seluruh kitab yang lain selain daripada Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Sedangkan wal Qur'anu hakun mu'aidun li Taurah. Al-Quran itu hakun, dirinya benar, mu'aidun, dia menguatkan, meneguhkan, membenarkan Taurat. Lianna kutub Allah yu'aidu ba'duha ba'dan. Seluruh firman Allah adalah satu rangkaian yang saling meneguhkan. Tidak bisa dia dipisah-pisah. Kulam ayuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, in kuntum mu'mina bima unzila alaikum. Jika kalian beriman terhadap wahyu yang diturunkan kepada kalian, fa kaifa taqtuluna anbiya Allahi alladzina harramallahu alaikum qatlahum. Betapa kalian membunuh para nabi Allah sedangkan Allah mengharamkan tindakan pembunuhan itu. Kan? Jadi enggak panjang-panjang, enggak muter-muter. Oke, kalian katakan beriman kepada Taurat. Ada rupanya di Taurat menyuruh, jangankan menyuruh, membolehkan. Yang rendah lah ya, membolehkan membunuh para nabi Allah. Kan kalian sendiri yang bilang beriman kepada Taurat. Ada rupanya. Kan? Nah, memanglah wal khitabu wa in kana lil hadirina zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal muradu bi aslafuhum. Memanglah ayat ini turun kepada Rasulullah, disampaikan kepada hadirin orang Bani Israel pada zaman Nabi. Namanya juga kitab Al-Quran. Tetapi yang dimaksud membunuh para Nabi itu adalah nenek moyang mereka. Lantas mengapa kepada mereka disampaikan ayat ini? Bukankah semestinya kepada nenek moyang mereka? Wasahih khatabuhum. Sah penyampaian ini disasarkan kepada mereka. Liridahum. Ini kuncinya. Karena kerelaan mereka bima fa'ala aslafuhum, terhadap tindakan pendahulu-pendahulu mereka. Dan kita kan juga sudah saya terangkan, sama juga, bukan kita yang memproklamasikan kemerdekaan, tapi ya itu bahagian kita satu bangsa, walau berbeda waktunya. Ini sama juga. Jadi mereka pun begitu. Walau bukan kalian Yahudi yang sekarang sedang berhadapan dengan Rasulullah menjadi hadirin, menjadi mitra dakwah Rasulullah. Saya sebut mitra bukan untuk bekerja sama, tapi Rasulullah sebagai dai, mereka sebagai madu'unya. Memanglah bukan kalian yang melakukan tindakan pun para nabi itu, tapi karena kalian rela terhadap tindakan itu, maka boleh. Sahha khitabuhum, sah mereka disampaikan kepada mereka. Fakanu mislahu, Bani Israel yang ada pada masa Rasulullah itu mislahum, sama sebangun dengan nenek moyang mereka. Gitu ya. 92, ayat 92.
Walaqad ja'akum Musa bil bayinati tsumma takhtum ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Demi sesungguhnya telah datang kepada Nabi Musa berbagai mukjizat. Tapi itu tadilah, walau sudah datang banyak mukjizat, summa takhsumul ijla min ba'dihi. Kalian tetap juga menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Wa antum zalimun. Kalian zalim. Jadi zalim kufur. Nah, yang dimaksud zalim di sini kufur. Ya, zalim itu kan zulmah, gelap. Maka setiap gelap adalah kekufuran. Nah, maka itu kan dikaji. Kufur ada dua, ada kufur nikmat, ada kufur akidah. Kufur akidah membuat orang murtad keluar dari Islam. Kufur nikmat membuat orang disebut fasik. Walaupun disebut kufur nikmat tidak membuat orang keluar dari Islam, tapi sama-sama zulmah, sama-sama gelap, menggelapkan hati, menggelapkan batin. Walaqad ja'akum Musa bil mu'jizati dallati 'ala sidqi. Demi sesungguhnya telah datang Nabi Musa kepada kalian membawa sejumlah mukjizat yang menunjukkan benarnya Nabi Musa. Kafarqil bahri, seperti laut merah yang terbelah. Wa tadlil ghamami, seperti naungan awan waktu kalian berada di padang pasir gurun yang gersang itu. Wahyal ayatu tis'u, itulah ada 9 mukjizat. Nanti baca surah Al-Isra, surah 17 ayat 101. Namun summa abadtumul ijla alladhi sanahu samiriyu. Kalian mengabdi kepada sapi. Lucu juga kan, orang pintar, manusia berakal, manusia sehat, manusia yang ada nabinya. Kok bisa pula sapi dijadikan Tuhan? Kan? Kemudian kalian mengabdi kepada anak sapi, yang padahal anak sapi itu dibuat oleh Samiri. Nampak kalian ya? Wattakhaztumu ilahan min ba'di maji Musa bil bayyinati. Kalian jadikan Tuhan. Yang lebih dahsyatnya, kalian pertuhankan anak sapi itu setelah datang mukjizat dari Nabi Musa yang menjelaskan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa antum kafiruna. Kalian kufur. Li ibadatikum ma la yastahiqul ibadata. Terhadap sesuatu yang tidak berhak untuk jadi abdian. Terhadap sesuatu yang tidak berhak untuk pengabdian, ibadah pengabdian. Ma'bud abdian. Abid pengabdi. Kan ya lucu ya, sangat lucu. Allah kasih manusia akal sempurna, Allah kasih nikmat luar biasa, Allah bimbingkan melalui nabi Allah masing-masing. Ya. Masing-masing kan para nabi banyak. Tahu-tahu ditinggal sebentar. Mengabdi pula kepada sapi, dipertuhan pula sapi. Kan ya, kadang-kadang bagaimana ya pikiran ini jadi aneh. Ayat yang dibilang tidak masuk akal kan, tapi begitulah fakta, begitu kenyataannya. Diingatkan Allah lagi, perjanjian Allah kepada mereka. Ayat 93. Wa akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura ila akhir ma qala Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian, kami angkatkan di atas kalian Tur, Sinai itu, tempat Nabi Musa menerima wahyu, bermunajat. Ambil kalianlah apa khudzu ma atinakum. Ambil kalianlah yang telah kami berikan kepada kalian biquwatin. Pegang dengan kuat. Wasma'u, dengar. Bukan sekedar dengar begitu saja, tidak, tetapi dengar tadabbur, dengar iman. Kalian lantas berkomentar, bereaksi, kami dengar ya. Wa asaina, tapi kami durhakai. Kan hebat ya, berani ya kepada Allah Ta'ala. Sami'ina wa asaina, kami dengar, kami durhakai Allah. Akibatnya usyribu fi qulubihil ijlah. Usyribu, diserapkan di dalam hati mereka rasa untuk mempertuhankan ijlun itu. Bikufrihim, sebab kekufuran mereka. Maka hati-hati, kufur nikmat itu menjadi pangkal kufur akidah. Itu kajian, faktanya pun begitu. Awal-awal daripada Bani Israel kufur akidah itu kufur nikmat. Maka hati-hati. Jangan sempat kita, na'udzubillah ya Allah, kufur nikmat. Itu pangkal daripada kufur akidah. Kul, katakan kepada mereka, Muhammad, bi'sama ya'murukum bi'imanukum, kalau betul-betul kalian beriman, buruk kalilah suruhan iman kalian itu.
In kuntum mu'minin, jika betul-betul kalian beriman. Asal diajak kalian mengimani Rasulullah, kalian mengatakan beriman. Kalau betul kalian beriman, mengapa kalian asaina? Bahkan kalian itu mempertuhankan anak sapi. Buruk kali suruhan iman kalian itu. Ini bahasa kiasan yang syarat muatan ya. Wadhkuru ayyuhal yahudu hina akhazna alaikumul ahdal muakkada ala al-amali bit-taurati. Ingat kalian wahai orang Yahudi ketika kalian mengambil janji yang diteguhkan janji itu untuk mengamalkan isi Taurat. Nabi kalian Musa, iman kalian sama dia. Nanti dia datangkan, dia dapat kitab Taurat. Begitulah kira-kira. Amalkan isi Taurat. Warafana fawqut-tur, farafana fawqakum jabal tur. Kami angkatkan di atas kalian Jabal Tur. Ya. Atau Tur Sina, Bukit Sina. Itu pada ayat yang 63 yang lalu. Wa qulna lakum, kami katakan kepada i'malu bit Taurati bi jidin wa ijtihadin. Amalkan, lakukan, praktekkan isi Taurat itu bijiddin wajtihadin, dengan serius. Wa ati'u wa qabadu ma tu'maruna bihi, patuhi kalian, terima oleh kalian apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Sayangnya fakultum, kalian mengatakan, kalian merespon, sami'na qaulaka wa asaina amraka. Kami dengar qaulaka, perkataanmu, perintahmu, titahmu, tapi kami durhakai. Ya. Sami'na qaulaka, kami dengar perkataanmu, wa asaina amraka, kami durhakai perintahmu. Ai la naqbalu amraka, kami tak mau menerima amraka, perintahmu. Tengok. Watamakkana fi qulubikum aw imtazaja hubbu ibadatil ajri bisababi kufrikum. Bersemayamlah dengan kokoh kuat di hati kalian, dan imtazaja, bercampur menjadi satu di dalam hati kalian oleh cinta kepada pengabdian terhadap anak sapi itu. Kan ngeri ya. Kalau bahasa kita kemaru. Kalau ada lagi lebih dari kemaru, itu menyatu sudah cinta mereka mengabdi kepada anak sapi itu. Ingat pangkalnya, bisa babi kufrikum, sebab kufur. Awalnya kufur nikmat, itu bahaya kali kufur nikmat. Awalnya kufur nikmat, tapi belakangan menjadi kufur akidah. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kalau begitu wahai Rasul kepada mereka, bi'sama ya'murukum bihi imanukum alladzi za'amtum. Buruk kali ya iman kalian itu yang menyuruh kalian begitu. Alladzi za'amtum, yang kalian yakini. Kalau pakai bahasa agak lebih ngeri sikit. Jelek kali perintah iman yang kalian klaim itu. Kalian mengklaim beriman. Kalau betul kalian beriman, jahat iman kalian. Sampai begitu Rasul bilang di surah Allah Ta'ala. In kuntum mu'mina bima unzila alaikum. Jika betul kalian beriman terhadap Taurat yang turunkan Allah kepada kalian, Injil yang turunkan Allah kepada kalian. Wa takfuruna bima wara'ahu. Sementara pada detik yang sama kalian kufuri yang lain. Masya Allah. Baiklah. Tadi sudah dijelaskan, kalau betul kalian beriman, kenapa kalian bunuh para nabi Allah? Padahal Taurat tidak ada, padahal Injil pun tidak ada membolehkan. Itu. Sekarang ditanya lagi. Pertanyaan yang menohok, yang sebetulnya bisa menyadarkan fikiran. Perhatikan. Qul in kana lakumud darul akhiratu 'inda akhiratin min dunin nas fatamal maut in kuntum shadiqin. Qul in kana lakumud darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannal maut in kuntum shadiqin. Gini, bilang sama orang tuh Muhammad, jika betullah akhirat itu untuk kalian di sisi Allah, khalisatan, hanya. Jika akhirat itu hanya untuk kalian, min dunin nas, orang lain tidak. Afataman mauta. Cobalah kalian bercita-cita mati, bukan bunuh diri, bercita-cita mati, minta sama Allah agar Allah matikan kalian.
Karena akhirat itu tak bisa ditempuh, tak bisa sampai ke sana, tak bisa tiba di sana kecuali dengan mati. Kan mengklaim bahwa akhirat itu hanya untuk kalian Bani Israel. Orang lain tidak. Coba minta sama Allah mati in kuntum shodiqin jika kalian jujur. Kullahum ayuhan nabi, bilang sama orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana lakumul jannatu, jika memang surga itu hanya untuk kalian, khassatan bikum, hanya untuk kalian, min duni jami'in nas kama zamtum. Orang lain tidak, sebagaimana klaim kalian. Afatamanul mauta? Cobalah kalian bercita-cita mati. Bukan suruh bunuh diri ya. Cobalah kalian bercita-cita mati. Litafuzu bil jannah, supaya dapat kalian surga itu. Lianna man kana muqinan annahu min ahli jannah. Karena siapapun yang yakin 100% bahwa dia pasti menjadi penduduk surga. Kana al-mautu ahabba ilahi minal hayati. Tentu mati lebih dia suka, lebih dia cinta daripada hidup. Nikmat surga luar biasa daripada nikmat dunia. In kuntum shadiqin fi za'mikum, jika kalian jujur di dalam klaim kalian itu. Apa sebab turun ayat ini? Wa sababun nuzuli ma akhrajat Tabari an Abil Aliyati qala. Sebab turunnya adalah seperti yang telah disebutkan, yang telah disebutkan, kabar yang telah akhraja dikeluarkan oleh Imam Tabari dari Abul Aliyah. Abu Aliyah mengatakan, qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi. Fanazalatil ayat. Ayat ini pun turun. Oke, kita tak ada masalah. Oke, kalian bilang kalian saja yang masuk surga, orang lain tidak. Oke, coba kalian cita-cita mati. Karena dengan mati baru bisa masuk surga. Tak berani juga. Kalau bahasa kita cuak juga. Takut juga. Artinya apa? Itu hanya klaim-klaim kosong. Klaim-klaim kosong yang tidak ada argumentasinya. Nggak usah kebenaran faktanya. Argumentasinya pun nggak ada. Oke. Insyaallah, apakah orang-orang Yahudi itu mau bercita-cita mati? Insyaallah kita sambung besok. Hari ini sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq. Insyaallah kita sambung besok ya, ayat 95. Terima kasih keperhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.